Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di sini di channel sejarah awal terbentuknya brand terkenal dunia. Kali ini kita akan membahas sejarah awal terbentuknya brand elektronik Samsung. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan subscribe channel ini agar kami selalu memberikan info edukatif seputar sejarah terbentuknya brand-brand terkenal lainnya. Mari kita mulai. Samsung didirikan oleh Lee Byung-chul pada 1 Maret 1938 di Sudong, sekarang Inhyodong, Korea Selatan, sebagai perusahaan perdagangan kecil yang menjual ikan kering, sayur, dan buah ke Beijing. Nama yang artinya Samsung berarti 3 bintang dalam bahasa Korea yang melambangkan kebesaran, kekuatan, dan keabadian. Setelah Perang Dunia II, Samsung memperluas bisnisnya ke sektor tekstil, makanan, dan asuransi, seolah menunjukkan ambisi untuk menjadi konglomerat multinasional. Selama Perang Korea di tahun 1950 sampai pada tahun 1953, Samsung memindahkan operasinya ke Busan dan memanfaatkan peluang bisnis dari kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut. Pada tahun 1954, Samsung mendirikan Cheil Mojik, pabrik tekstil terbesar di Korea Selatan saat itu, sebagai langkah awalnya dalam industri manufaktur. Hingga pada akhir tahun 1960-an, Samsung memasuki industri elektronik dengan membentuk divisi seperti Samsung Electronics Device dan Samsung Electromechanics. Pada tahun 1970, Samsung memproduksi televisi hitam putih pertamanya dan mulai mengekspornya ke luar negeri, termasuk Panama. Pada tahun 1974, Samsung meluncurkan kulkas SR1 80, kulkas bebas embun beku pertama di Korea Selatan, dan meningkatkan standar teknologi rumah tangga di negara tersebut. Di tahun 1987, Samsung memperkenalkan laptop 5000 dan menjadi laptop pertama buatan Korea Selatan dengan desain ringkas dan performa tinggi. Dan di tahun 1988, Samsung meluncurkan ponsel SA100 sebagai ponsel pertama yang dikembangkan dengan teknologi sendiri dan memasuki pasar komunikasi seluler. Meskipun telah meluncurkan ponsel, Samsung menghadapi kesulitan di pasar ponsel pada awal 1990-an dengan pangsa pasar yang rendah dibandingkan pesaing seperti Motorola. Setelah Lee Byung-chul wafat di tahun 1987, putranya Lee Kun-hee mengambil alih dan mendorong perubahan besar dalam budaya perusahaan dan menekankan fokus pada kualitas dan inovasi. Pada tahun 1996, Lee Kun-hee mendeklarasikan tahun revolusi desain dan mengintegrasikan desain sebagai aset kompetitif utama dan meningkatkan citra merek Samsung secara global. Samsung mencapai terobosan dalam teknologi memori dengan mengembangkan RAM 64 MB pada 1992, 256 MB pada tahun 1994, dan 1 GB pada tahun 1996, dan memperkuat posisinya di pasar semikonduktor. Di tahun 1999, Samsung meluncurkan ponsel SPM 2500, ponsel pertama di dunia dengan pemutar MP3 yang menggabungkan teknologi komunikasi dan hiburan. Pada tahun 2000-an, Samsung mulai fokus pada pengembangan ponsel pintar dan teknologi layar canggih seperti AMOLED. Samsung meluncurkan seri Galaxy pada tahun 2009, dengan Galaxy S sebagai model andalan yang bersaing langsung dengan iPhone. Samsung juga terus mengembangkan berbagai produk elektronik konsumen, termasuk tablet, laptop, dan perangkat wearable. Hingga saat ini, Samsung telah menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, dengan berbagai lini produk yang mencakup hampir semua aspek kehidupan digital. Pada awal tahun 2010-an, Samsung memperkuat dominasi di pasar smartphone melalui peluncuran berurutan Galaxy S2, S3, dan S Pen yang sukses besar secara global. Galaxy S3 bahkan menjadi smartphone Android terlaris dunia pada 2012 dan membawa Samsung sebagai pesaing serius Apple. Samsung juga memperkenalkan Galaxy Note di tahun 2011, sebuah perangkat revolusioner berlayar besar dengan stylus S Pen. Galaxy Note menciptakan tren baru yang kemudian dikenal sebagai phablet atau phone tablet dan segera diikuti oleh produsen lain. Pada tahun 2017, Samsung menjadi produsen smartphone terbesar di dunia dalam hal volume penjualan. Perusahaan juga mulai mengembangkan prosesor sendiri, yaitu Exynos, untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok chip seperti Qualcomm.
Samsung pun membangun pusat Research and Development atau R&D di berbagai negara, termasuk Amerika, India, dan Inggris, guna mendorong inovasi global. Tak hanya smartphone, Samsung memperkuat lini TV dengan teknologi LED, QLED, dan kemudian Neo QLED. Yang produk TV Samsung dikenal karena kualitas gambar tinggi, desain ramping, dan integrasi dengan smart platform seperti Tizen OS. Samsung juga mengembangkan peralatan rumah tangga pintar, seperti kulkas Family Hub, IC pintar, mesin cuci AI, dan vacuum robot. Perusahaan juga memperkenalkan Samsung SmartThings, platform rumah pintar yang bisa menghubungkan perangkat dari berbagai merek. Dan juga memasuki pasar wearable dengan Galaxy Watch dan Galaxy Buds yang terintegrasi dengan ekosistem Galaxy. Galaxy Watch kini dilengkapi fitur kesehatan seperti pengukur tekanan darah, EKG, hingga deteksi jatuh. Samsung Display menjadi penyedia layar OLED untuk berbagai merek global, termasuk Apple, Huawei, dan Xiaomi. Perusahaan juga mengembangkan teknologi layar foldable yang menjadi landasan Galaxy Z Fold dan Z Flip. Galaxy Fold pertama rilis pada 2019 sebagai era baru smartphone lipat meski sempat mengalami tantangan desain awal. Generasi berikutnya terus disempurnakan dan menjadikan Samsung sebagai pemimpin pasar ponsel lipat. Di sektor kamera, Samsung meningkatkan kemampuan kamera ponsel hingga 200 pixel dengan fitur AI, Night Mode, dan zoom optik. Samsung turut mengembangkan chip penyimpanan NAND flash dan DRAM yang menjadikannya sebagai pemasok utama global. Perusahaan juga memperluas bisnis semikonduktor dengan menjadi produsen chip logic untuk perusahaan seperti Qualcomm dan Google. Samsung Foundry bersaing langsung dengan TSMC dalam industri manufaktur chip global, termasuk produksi chip 5 nanometer dan 3 nanometer. Dan mereka terus berinvestasi dalam fasilitas pabrik canggih, termasuk kompleks semikonduktor di Pontiac, Korea Selatan. Di bidang kecerdasan buatan AI, Samsung membentuk global untuk mengembangkan AI di perangkat dan layanan cloud. Samsung juga memperkenalkan asisten virtual Bixby pada tahun 2017 untuk bersaing dengan Siri, Alexa, dan Google Assistant. Meskipun tidak sepopuler pesaingnya, Bixby tetap dikembangkan untuk mendukung perangkat Galaxy dan ekosistem rumah pintar. Samsung Knox, sistem keamanan berbasis perangkat keras dan lunak, digunakan di perangkat pribadi dan korporat. Knox dipercaya oleh banyak instansi pemerintah dan militer karena sistem keamanannya yang sangat kuat. Samsung juga memiliki layanan Samsung Pay, sistem pembayaran nirkontak yang kompatibel dengan terminal kartu lama dan baru. Teknologi MST atau Magnetic Secure Transmission yang memungkinkan Samsung Pay bekerja di tempat yang belum mendukung NFC. Samsung terus mengembangkan ekosistem Galaxy agar semua perangkat terintegrasi, smartphone, tablet, jam tangan, TV, hingga kulkas. Di sektor pendidikan, Samsung juga meluncurkan program Smart School di berbagai negara untuk mendorong pembelajaran digital. Perusahaan juga menjalankan program CSR seperti Samsung Innovation Campus untuk melatih pemuda di bidang teknologi. Pada masa pandemi COVID-19, Samsung fokus pada solusi remote working dan perangkat pendukung kegiatan daring. Mereka juga memperkuat produksi tablet dan laptop untuk mendukung pembelajaran dan pekerjaan dari rumah. Di industri gaming, Samsung merilis monitor gaming premium seri Odyssey, termasuk versi curved dan mini LED. Samsung juga menjadi sponsor turnamen e-sports dan mendukung komunitas gaming melalui teknologi layar dan cloud gaming. Di pasar TV, Samsung mempertahankan posisi nomor 1 secara global lebih dari 15 tahun berturut-turut. Mereka juga mengembangkan produk lifestyle seperti The Frame, The Serif, dan The Zero yang memadukan teknologi dengan desain interior. Samsung juga memperkenalkan Equimote yang menggunakan tenaga surya dan sinyal Wi-Fi untuk mengisi daya sebagai bagian dari komitmen hijau. Inisiatif ramah lingkungan lainnya termasuk penggunaan bahan daur ulang dalam kemasan dan perangkat elektronik. Di tahun 2022, Samsung merilis Galaxy Z Fold 3 dan Z Flip 3 dengan sertifikasi tahan air IPX8. Puncak pencapaian besar untuk ponsel lipat. Galaxy Z Fold 3 juga menjadi ponsel lipat pertama yang mendukung S Pen dan memperkuat posisinya sebagai pengganti Galaxy Note. Seri Z Flip menjadi populer di kalangan pengguna muda karena desainnya yang ringkas dan stylish. Samsung menargetkan pasar kreatif dan profesional dengan Galaxy Tab S8 Ultra, tablet Android berlayar sangat besar dan bertenaga. Galaxy Book menjadi lini laptop Samsung yang terintegrasi dengan ekosistem Galaxy dan Windows dari Microsoft.
Perusahaan mempererat kerjasama dengan Microsoft dalam layanan cloud, integrasi OneDrive, dan pengalaman lintas perangkat. Samsung juga bekerja sama dengan Google dalam pengembangan Android khusus Galaxy, termasuk integrasi Wear OS untuk Galaxy Watch. Galaxy Watch 4 menjadi jam tangan pertama yang menjalankan Wear OS hasil kolaborasi Google dan Samsung. Dalam sektor audio, Samsung meluncurkan Galaxy Buds Pro, Buds Duo, dan Buds 2 Pro dengan teknologi ANC dan suara tidak 60 degal. Di bidang teknologi masa depan, Samsung aktif mengembangkan jaringan 6G dan memimpin berbagai konsorsium riset global. Samsung Research menyatakan bahwa 6G dapat hadir di awal 2030-an dengan kecepatan dan latensi jauh melampaui 5G. Perusahaan juga meneliti robotik, termasuk robot pelayan, pembersih otomatis, dan asisten pribadi rumah tangga. Samsung memperkenalkan prototipe robot seperti Bot Care dan Bot Handy di ajang CES sebagai bentuk visi masa depan. Untuk keberlanjutan, Samsung menargetkan netral karbon pada 2050 dan menggunakan energi terbarukan di fasilitas globalnya. Pabrik-pabrik di Korea, Amerika, dan Eropa sudah mulai beralih ke 100% listrik dari sumber hijau. Samsung juga mengembangkan teknologi baterai solid state dan material semikonduktor ramah lingkungan. Dalam hal paten, Samsung secara konsisten masuk dalam 5 besar perusahaan dengan paten terbanyak tiap tahun. Investasi besar dilakukan dalam kecerdasan buatan, machine learning, dan edge computing untuk mendukung perangkat masa depan. Samsung Next, cabang investasi dan startup inkubatornya, mendukung perusahaan rintisan teknologi di seluruh dunia. Samsung menjadi ikon teknologi global yang mewakili kemajuan Korea Selatan dan menjadi wajah industri digital Asia di mata dunia. Dalam dunia otomotif, Samsung masuk melalui anak perusahaannya Samsung SDI dan Samsung Electromechanics sebagai memasok baterai dan komponen untuk mobil pintar. Samsung SDI kini menjadi salah satu pemasok utama baterai kendaraan listrik EV untuk produsen mobil global. Selain itu, Samsung juga memiliki Harman International, perusahaan audio dan otomotif yang mereka akuisisi pada tahun 2017. Melalui Harman, Samsung menyuplai teknologi konektivitas, hiburan dalam mobil, dan sistem audio premium. Di industri rumah pintar, Samsung mengembangkan SmartThings sebagai ekosistem utama untuk mengontrol semua perangkat secara terintegrasi. SmartThings kompatibel dengan berbagai perangkat dan mendukung platform Matter untuk konektivitas lintas merek. Samsung juga mengembangkan perangkat AI Home, seperti kulkas yang bisa merekomendasikan resep masakan berdasarkan isi lemari es. Samsung TV kini dilengkapi dengan antarmuka cerdas yang mendukung kontrol suara, asisten digital, dan fitur aksesibilitas. Samsung Health menjadi platform kesehatan digital yang terus berkembang dengan pelacakan kebugaran, stres, tidur, dan kesehatan jantung. Dengan Galaxy Watch, Samsung membawa fitur seperti ECG, pengukur tekanan darah, deteksi oksigen darah, dan pelacakan olahraga. Di dunia pendidikan dan pelatihan digital, Samsung Innovation Campus dan Solve for Tomorrow hadir di puluhan negara. Program-program tersebut bertujuan menciptakan generasi muda yang melek teknologi dan mendorong inovasi sosial. Samsung juga menjadi pemimpin global dalam panel layar OLED dan QD OLED melalui Samsung Display. Teknologi layar mereka digunakan di smartphone, laptop, tablet, TV, hingga perangkat augmented reality dan foldable. Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 yang rilis pada 2023 dan memperkenalkan engsel baru yang lebih ramping dan layar lebih tahan lama. Mereka juga meningkatkan produktivitas dengan multitasking yang lebih fleksibel dan S Pen yang lebih presisi. Di ranah chip, Samsung meluncurkan Exynos 2400 dengan peningkatan kinerja AI dan grafis untuk game berat dan kamera pro. Samsung juga memperluas lini Galaxy A dan M series dan menawarkan smartphone terjangkau dengan fitur flagship untuk pasar berkembang. Penetrasi pasar mereka sangat kuat di India, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika. Hingga titik ini, Samsung dikenal bukan hanya sebagai produsen perangkat, tetapi sebagai pemimpin ekosistem teknologi global yang mencakup kehidupan sehari-hari. Samsung terus memperkuat pengaruhnya di pasar global melalui strategi pemasaran agresif dan kolaborasi lintas industri. Mereka sering bermitra dengan film besar seperti Marvel, acara olahraga seperti Olimpiade, dan artis K-pop untuk memperluas jangkauan merek. Di ajang teknologi dunia seperti CES, MBC, dan EFA, Samsung selalu menjadi sorotan dengan peluncuran teknologi mutakhir. Salah satu inovasi besar mereka adalah pengembangan chip AI,
yang dapat memproses kecerdasan buatan langsung di perangkat tanpa cloud. Teknologi ini penting untuk privasi, kecepatan respons, dan efisiensi daya pada perangkat mobil dan wearable. Di bidang jaringan, Samsung adalah salah satu vendor global penyedia infrastruktur 5G. Mereka membantu banyak negara mengadopsi jaringan 5G, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Dalam visi jangka panjang, Samsung menyebut teknologi 6G akan mendukung hologram, realitas campuran, dan komunikasi instan. Samsung juga mengeksplorasi komputasi kuantum, meskipun masih dalam tahap awal dan lebih bersifat riset mendalam. Di ranah keberlanjutan, Samsung mulai menggunakan material daur ulang dari jaring ikan laut dan plastik bekas pada ponsel Galaxy. Kemasan produk mereka semakin banyak dibuat dari kertas daur ulang dan tinta berbasis kedelai. Samsung memperkenalkan Galaxy for the Planet, sebuah inisiatif global untuk mengurangi jejak karbon dan limbah elektronik. Mereka menargetkan untuk mencapai net zero carbon di seluruh operasi manufakturnya pada 2050. Di Samsung Art Store di TV The Frame yang memungkinkan pengguna mengakses karya seni terkenal dari museum dunia dan menghadirkan seni ke ruang tamu. Di dunia bisnis, Samsung menawarkan solusi enterprise seperti Samsung DeX, Knox Suite, dan Smart Signage untuk korporasi dan pendidikan. Samsung juga menyuplai panel layar untuk kendaraan, perangkat industri, dan alat medis berteknologi tinggi. Galaxy S Series terus menjadi andalan, dengan setiap generasi membawa lompatan teknologi dari segi kamera, performa, dan AI. Galaxy S24 Series 2024 sudah dilengkapi fitur Galaxy AI, penerjemah waktu nyata, pengeditan foto berbasis AI, dan baterai lebih tahan lama. Samsung juga memasuki pasar cloud gaming dengan aplikasi Samsung Gaming Hub di Smart TV-nya. Melalui semua langkah ini, Samsung menunjukkan bahwa mereka bukan hanya produsen teknologi, tetapi juga arsitek masa depan digital dunia. Di tahun 2022, Samsung merilis Galaxy S22 Ultra, ponsel flagship yang menggabungkan fitur Galaxy S dan Note dengan dukungan S Pen terintegrasi. Galaxy S22 Ultra menandai era baru penggabungan lini produk yang memudahkan konsumen memilih satu perangkat unggulan. Samsung juga memperkenalkan Galaxy Z Fold 4 dan Z Flip 4 dengan peningkatan desain engsel dan daya tahan layar lipat. Lipatan layar semakin minim, multitasking lebih lancar, dan performa ditingkatkan berkat prosesor Snapdragon 8 Plus Gen 1. Dalam audio, Samsung menghadirkan Galaxy Buds 2 Pro dengan kualitas suara hi-fi dan fitur 360 audio immersive. Samsung juga memperluas ekosistemnya dengan sinkronisasi mulus antar perangkat Galaxy, seperti Auto Switch Buds dan Clipboard Sharing. Berinvestasi di bidang chipset, terutama memori DRAM dan NAND flash, membuat Samsung tetap jadi pemimpin pasar semikonduktor dunia. Samsung juga mengembangkan HBM atau High Bandwidth Memory untuk AI, server cloud, dan GPU kelas atas. Mereka juga menjadi pemasok layar OLED untuk banyak merek smartphone besar, termasuk Apple dan Google. Teknologi layar flex mulai diperkenalkan, termasuk rollable, slidable, dan bahkan layar yang bisa digulung ke dalam perangkat. Samsung juga mengeksplorasi AI generatif dalam fitur kamera, asisten virtual, dan personalisasi sistem. Galaxy AI di S24 dan perangkat mendatang memungkinkan fitur seperti ringkasan teks otomatis, editing foto pintar, dan live translation. Dalam bidang cloud, Samsung membangun pusat data dan menjalin kolaborasi dengan AWS, Microsoft Azure, dan Google Cloud. Samsung juga memperkenalkan One UI teknologi antarmuka khas Galaxy yang fokus pada kenyamanan mata, pengaturan personal, dan produktivitas. One UI terus diperbarui secara rutin dan mendapat pujian karena stabilitas serta dukungannya yang luas, bahkan untuk ponsel kelas menengah. Samsung pun mendukung inklusivitas melalui fitur-fitur aksesibilitas seperti pembaca layar, magnifier, dan pengontrol suara. Dalam bisnis B2B, Samsung menyediakan display signage besar, solusi ruang konferensi pintar, dan sistem keamanan gedung pintar. Di Samsung Electronics menjadi kontributor terbesar dalam pendapatan grup Samsung, diikuti Samsung Biologics dan Samsung SDE. Mereka juga mengembangkan sistem Smart Factory dengan automasi produksi yang dipantau AI secara real-time. Di dunia startup, melalui C-Lab, Samsung mendukung karyawan dan inovator untuk membangun solusi teknologi masa depan. Samsung pun memperkuat posisinya di pasar global dengan ekspansi ke berbagai negara berkembang, khususnya di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Mereka menyesuaikan produk dengan kebutuhan lokal, seperti smartphone dengan dual SIM dan fitur hemat daya.
Samsung juga mengembangkan lini produk khusus untuk pasar berkembang, seperti seri Galaxy M dan Galaxy A dengan harga terjangkau. Di sektor perangkat rumah tangga, Samsung meluncurkan kulkas, mesin cuci, dan AC pintar dengan fitur dan efisiensi energi tinggi. Produk-produk rumah tangga ini semakin terintegrasi dengan platform SmartThings dan memungkinkan kendali via smartphone. Samsung mengimplementasikan teknologi digital inverter untuk meningkatkan efisiensi energi dan umur panjang perangkat elektronik rumah. Inovasi lain adalah penggunaan bahan ramah lingkungan dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dalam kemasan produk. Pada tahun 2023, Samsung mengumumkan komitmen untuk memperluas penggunaan bahan daur ulang dalam produk dan kemasan. Samsung juga aktif dalam pendidikan teknologi dan pelatihan sumber daya manusia melalui berbagai program global dan lokal. Program pelatihan ini mendukung pengembangan keterampilan digital, coding, dan inovasi untuk generasi muda di berbagai negara. Dalam hal kolaborasi, Samsung bekerja sama dengan universitas dan lembaga riset terkemuka untuk mengembangkan teknologi masa depan. Samsung pun memiliki pusat penelitian dan pengembangan di berbagai negara, termasuk Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Eropa. Fokus utama R&D meliputi semikonduktor, kecerdasan buatan, komunikasi nirkabel, dan material baru. Samsung juga mengembangkan teknologi baterai next generation termasuk solid state battery yang menjanjikan kapasitas lebih besar dan keamanan lebih baik. Pada bidang otomotif, Samsung semakin aktif memasok komponen untuk kendaraan listrik dan otonom. Samsung SDE memperluas pabrik baterainya di Korea dan Amerika Serikat untuk memenuhi permintaan global kendaraan listrik. Teknologi sensor dan kamera yang dikembangkan Samsung juga digunakan di kendaraan pintar dan sistem bantuan pengemudi. Samsung terus berinovasi dalam perangkat wearable dengan peluncuran Galaxy Watch dan Galaxy Fit yang semakin canggih. Perangkat wearable Samsung fokus pada kesehatan, kebugaran, dan konektivitas yang seamless dengan ekosistem Galaxy. Samsung berkomitmen pada inovasi berkelanjutan dalam memperkuat ekosistemnya demi memenuhi kebutuhan digital masa depan. Pada tahun 2024, Samsung memperkenalkan Galaxy S24 Ultra dengan teknologi kamera canggih beresolusi tinggi dan kemampuan zoom yang luar biasa. Galaxy S24 Ultra dilengkapi dengan fitur AI yang meningkatkan pengambilan gambar dalam kondisi cahaya rendah dan optimasi video. Samsung juga mengembangkan teknologi baterai yang lebih tahan lama dengan pengisian cepat dan manajemen daya yang efisien. Di sektor home appliance, Samsung meluncurkan mesin cuci dengan teknologi Quick Drive yang mengurangi waktu pencucian tanpa mengorbankan hasil. Samsung Smart Refrigerator kini dilengkapi dengan layar sentuh interaktif dan kemampuan untuk mengontrol perangkat lain di rumah. Teknologi rumah pintar Samsung terus berkembang dengan penambahan fitur keamanan dan otomasi yang lebih pintar. Samsung juga menghadirkan solusi Smart City dengan teknologi sensor, kamera, dan jaringan 5G yang terintegrasi, dan berpartisipasi dalam proyek infrastruktur digital di berbagai kota besar di dunia. Samsung juga fokus pada pengembangan teknologi AI untuk layanan pelanggan, termasuk chatbot dan asisten virtual yang lebih responsif. Dengan memanfaatkan AI untuk meningkatkan pengalaman pengguna pada perangkat mobil, TV, dan layanan cloud. Di bidang semikonduktor, Samsung terus memperluas kapasitas produksi chip dengan pabrik baru di Amerika Serikat dan Korea, dan berinvestasi besar dalam teknologi litografi ekstrem ultraviolet atau EUV untuk memproduksi chip dengan transistor lebih kecil dan efisiensi lebih tinggi, dan juga mengembangkan chip khusus untuk AI dan komputasi edge untuk mempercepat proses data secara lokal di perangkat. Mereka menjadi salah satu pemasok utama chip untuk produsen smartphone, server, dan kendaraan pintar. Samsung juga memperluas lini produk laptop dan tablet dengan Galaxy Book dan Galaxy Tab terbaru yang mengusung performa tinggi dan desain ramping. Perangkat ini semakin terintegrasi dengan layanan cloud dan menawarkan fitur produktivitas yang menunjang kerja hybrid. Samsung juga memperkenalkan teknologi layar baru yang mengurangi cahaya biru dan meningkatkan kenyamanan mata bagi pengguna profesional. Di dunia gaming, Samsung mengembangkan monitor gaming dengan refresh rate tinggi dan teknologi layar QLED untuk visual yang memukau. Samsung Gaming Hub memberikan akses mudah ke berbagai platform game cloud tanpa perlu perangkat tambahan. Dengan portofolio produk yang lengkap, Samsung berupaya menjadi pilihan utama konsumen di berbagai segmen pasar global.
Samsung terus berinovasi dalam teknologi ramah lingkungan dengan fokus pada pengurangan emisi karbon dan penggunaan energi terbarukan di seluruh fasilitasnya. Mereka mengimplementasikan sistem pengelolaan limbah elektronik yang bertanggung jawab dan program daur ulang global untuk produk mereka. Dan turut aktif dalam mendukung komunitas lokal melalui program CSR yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Dan juga mengadakan pelatihan dan beasiswa bagi generasi muda di berbagai negara untuk meningkatkan akses ke pendidikan teknologi. Samsung juga mendukung inovasi sosial melalui program inkubator startup dan kolaborasi dengan berbagai ekosistem inovasi di dunia. Perusahaan ini terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin global dengan investasi besar dalam riset dan pengembangan teknologi mutakhir, yang berfokus pada pengembangan AI, Internet of Things, teknologi 5G dan 6G, serta solusi Smart City. Produk-produk Samsung semakin mengedepankan desain yang minimalis, ergonomis, dan ramah lingkungan. Samsung berhasil mempertahankan reputasi sebagai merek teknologi yang inovatif dan terpercaya selama lebih dari 8 dekade. Dengan jaringan distribusi global dan layanan purna jual yang luas, Samsung terus memperluas pangsa pasar dan loyalitas pelanggan. Di masa depan, Samsung berencana untuk memperkuat integrasi ekosistem perangkat dan layanan berbasis cloud. Yang fokus utama adalah menciptakan pengalaman pengguna yang seamless dan personal di berbagai perangkat. Samsung juga mengeksplorasi potensi teknologi baru seperti augmented reality atau AR, virtual reality atau VR, dan metaverse. Dan juga berkomitmen untuk berkontribusi pada pembangunan dunia digital yang inklusif dan berkelanjutan. Samsung terus memperbaharui visi korporatnya untuk tetap relevan dan adaptif dalam menghadapi perubahan teknologi dan pasar global. Tokoh-tokoh penting seperti Lee Byung-chul, Lee Kun-hee, dan kini Lee Jae-yong berperan besar dalam perjalanan dan transformasi perusahaan. Mereka meneruskan warisan inovasi dan komitmen untuk kualitas yang menjadi dasar kesuksesan Samsung. Dengan berbagai prestasi dan tantangan yang telah dilewati, Samsung siap menghadapi era digital berikutnya dengan optimisme tinggi. Perusahaan ini terus menjadi simbol kebanggaan Korea Selatan dan inspirasi bagi perusahaan teknologi di seluruh dunia. Secara keseluruhan, dan perjalanan Samsung adalah kisah inovasi, ketekunan, dan transformasi yang membentuk masa depan teknologi global. Samsung adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar dan paling inovatif di dunia, yang bermula pada tahun 1938 sebagai perusahaan perdagangan kecil di Korea Selatan. Dan seiring waktu, Samsung bertransformasi menjadi raksasa teknologi global dengan portofolio produk yang luas. Mulai dari elektronik konsumen seperti smartphone, televisi, dan perangkat rumah tangga pintar, hingga semikonduktor, teknologi komunikasi, dan solusi otomotif. Keberhasilan Samsung didorong oleh inovasi berkelanjutan, investasi besar dalam riset dan pengembangan, serta adaptasi yang cepat terhadap perubahan pasar dan teknologi. Tokoh penting seperti Lee Byung-chul, Lee Kun-hee, dan Lee Jae-yong memainkan peran vital dalam memandu perusahaan melewati berbagai tantangan dan mencapai posisi terdepan di industri. Samsung terus memimpin dalam teknologi layar, chipset, dan AI, serta mengembangkan ekosistem perangkat yang saling terhubung untuk memberikan pengalaman pengguna yang seamless dan personal. Komitmen terhadap keberlanjutan, pengembangan sumber daya manusia, dan kolaborasi global memperkuat posisi Samsung sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan visioner. Melalui perjalanan panjang yang penuh inovasi dan transformasi, Samsung tidak hanya menjadi simbol kebanggaan Korea Selatan, tetapi juga inspirasi bagi dunia teknologi yang siap menyongsong masa depan digital dengan optimisme dan kreativitas tinggi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan like, komen, dan subscribe channel ini untuk informasi sejarah awal terbentuknya brand terkenal lainnya. Wassalam.